Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam modul ini kita akan bahas jaringan komputer dengan materi desain LAN. Ya, desain LAN untuk membuat sebuah desain sebuah LAN perlu dimengerti kebutuhan, spesifikasi dan skala dari jaringan yang dibangun ya. Bahwa skala atau jaringan kebutuhan dari spesifikasi jaringan itu bisa dibagi berdasarkan jumlah perangkat yang akan dilayani. Small network ini adalah melayani hingga 200 perangkat, medium network melayani hingga 1000 perangkat ya, 200 sampai 1000. Large network melayani lebih dari 1000 perangkat. Nah, nanti mendesain LAN tergantung dari skala dan kebutuhan dari sebuah organisasi, jadi jumlah tadi. Nah, kemudian ada metode dalam membuat rekayasa jaringan terstruktur. Ya, dalam rekayasa jaringan itu ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah hierarki. Ya. Jadi untuk merancang infrastruktur jaringan yang handal, memecahkan masalah kompleks ke yang lebih kecil dan mudah dikelola. Hierarki ya prinsipnya. Kedua, prinsipnya adalah modularitas dengan memisahkan berbagai fungsi ke dalam modul jaringan lebih mudah dirancang. Ya. Nah, memiliki ketahanan ya, ini prinsip-prinsip yang harus dimiliki ya. Jaringan harus tetap tersedia untuk digunakan dalam kondisi normal maupun abnormal, jadi pola lalu lintas normal atau pemeliharaan terjadwal dan sebagainya. Nah, kemudian fleksibilitas, kemampuan untuk memodifikasi dari bagian dari jaringan, menambah layanan baru tanpa harus mengupgrade dari perangkat ya, dengan berat ya. Nah, untuk menuju desain yang fundamental yang di atas, kita harus menggunakan arsitektur jaringan hierarki yang memungkinkan fleksibilitas dan pertumbuhan. Nah, jaringan hierarki modelnya seperti apa? Ya, desain jaringan LAN hierarki mencakup 3 lapisan tier ya. Ada lapisan akses ya, menyediakan workgroup atau pengguna akses ke jaringan, jadi dari pengguna langsung ke jaringan. Lapisan distribusi menyediakan konektivitas yang di dalamnya ada kebijakan atau kontrol terhadap batas akses dan lapisan inti. Lapisan inti menyediakan transportasi cepat antara distribusi dalam sebuah kampus, misalnya kampus jaringan. Nah, kita lihat secara gambar seperti ini. Ini layer access. Ini yang bisa diakses oleh user. Ini distribusi. Jadi kumpulan dari akses, kemudian core yang utama, inti. Jadi 3 layer tadi memiliki fungsi ya, peran masing-masing ya, dan network menjadi modular ya, akan memudahkan proses pengelolaannya dan ekspansi ya. Seperti lihat kalau menambah akses tinggal nambah lagi misalnya seperti itu. Nah, akses layer berfungsi menghubungkan end device seperti PC, printer, atau wireless access point. Kemudian membuat definisi VLAN ini di access layer. Kemudian distribution layer fungsinya agregasi data-data dari access layer ya, sebelum ke core layer, jadi mengumpulkan ya. Nah, kemudian kontrol traffic dan sebagai routing itu ada di sini ya. Core layer berfungsi sebagai backbone antara network yang berkecepatan tinggi sebagai penghubung device distribution layer, makanya dibutuhkan high availability atau redundancy di tingkat ini. Koneksi keluar biasanya diimplementasikan pada layer ini. Misalnya dalam skala besar LAN kampus ya, LAN kampus itu antar gedung dalam satu daerah dapat diimplementasikan seperti ini. Kalau tadi di skala kecil, kalau yang besar kita bisa seperti ini, core-nya ada di sini, distribusinya di setiap gedung bisa seperti ini. Nah, nanti aksesnya ada di per gedung.
Nah, manfaat dari jaringan hierarki yaitu scalability-nya dapat memperluas network dengan mudah, redundancy, persediaan koneksi, performance-nya, agregasi link antara pemakaian switch, dan tingkat level distribusi karena memungkinkan kecepatan tinggi ya networknya. Keamanan, manage mudah dikelola dengan manajemen switch menjadi lebih sederhana, lebih mudah dipelihara ya, dikembangkan, diperluas dengan mudah. Nah, prinsip dari jaringan hierarki yang kita perlu perhatikan adalah network diameter, itu jumlah device yang harus dilalui dalam paket sampai setujuan ya. Kemungkinan masalah karena kita ukur, jadi kemungkinan masalah yang timbul akan menjadi minimal. Terus bandwidth aggregator ya, bisa terjadi di layer manapun, jadi intinya kumpulan traffic yang tinggi ya. Antara port link yang satu dengan yang lain seperti apa. Redundansi, kemungkinan jalur yang dilewati, jadi bisa redundans atau lebih dari satu. Nah, akses layer ini mulai dari kecil dulu ya, bisa dikatakan device berapa yang dibutuhkan di akses layer, kemudian baru tentukan jenis device yang dibutuhkan untuk distribusi dan core, karena akan menentukan kekuatan atau kemampuan dari device di layer distribusi dan core, jumlah dari lalu lintasnya. Nah, kita bisa lihat seperti ini access layer ya, kita lihat seperti ini. Jadi access layer ini yang berkaitan langsung dengan perangkat. Nih, jadi di sini ada switch ya atau hub di dalam access layer switch ya. Fungsinya layer 2 switching ya, QoS, port security, virtual access controlnya, spanning tree nya, jadi artinya memudahkan membuat kalau spanning tree jadi gampang dikembangkan di sini lebih banyak lagi. Nah, dalam fitur switch yang dipakai, kalau bisa yang memiliki port security, kemampuan VLAN, speednya, port speednya kalau bisa sampai minimal 100 sampai 1000. PoE, kalau ada device wireless pasti membutuhkan PoE. Link aggregation, jadi misalnya nambah dari switch yang selanjutnya ada satu port sendiri atau itu untuk aggregation-nya. QoS-nya untuk traffic video voice jadi lebih bagus. Nah, kemudian kita meningkat ke distribution layer, lapisan distribusi, kita lihat di sini. Jadi merupakan agregasi dari access layer. Ya. Nah, ini fokus dari pekabelan dalam rak biasanya. Kalau di dalam gedung itu ada satu titik sendiri yang mengumpulkan beberapa kabel menjadi satu di dalam satu switch ya atau router. Nah, ini fungsi-fungsi yang bisa dilayankan di dalam lapisan distribusi. Switch yang dibutuhkan kalau bisa mempunyai fungsi layer 3 ya, VLAN, routing ya, hack forwarding forward, traffic data yang harus kekuatannya tinggi. Nah, ini juga security policy-nya juga harus ada, ACL ya, untuk port speed-nya harus diperhatikan, redundansi, QoS, dan link aggregation. Dan lapisan yang paling tinggi adalah core layer, lapisan inti ya, biasanya network backbone. Ini interkoneksi antara komponen di LAN kampus atau yang keterkaitan dengan jaringan di luar atau WAN nantinya. Seperti ini core layer. Nah, ini sangat dibutuhkan yang high availability karena merupakan kumpulan lalu lintas dari semua perangkat masuk sini. Ini providing high speed switching ya.
harus ada scaling ya. Pertimbangan perangkat dari lapisan ini ya, bisa providing high speed switching, reliability, fault tolerant ya, scaling ya. Terus kemudian secara fungsi kita lihat switchnya juga harus punya fungsi layer 3 routing ya. Port speednya kalau bisa gigabit ya, karena udah lalu lintasnya cukup tinggi. Aggregation, redundancy. Nah, ada satu model yang kita sebut collapse core ya, artinya 2 lapis saja, tidak mencapai 3 lapis. Dalam hal ini lapisan inti dan disiplin digabungkan dalam satu lapisan ya. Nah, ini di motivasinya adalah mengurangi biaya. Kemungkinan kan jaringannya tidak terlalu besar ya, dan tidak ada traffic yang luar biasa. Nah, ini kita bisa gabungkan. Dalam gambar bisa kita perhatikan seperti ini. Jadi collapse core layer, jadi lapisan inti dan distribusi jadiin satu ya. Demikian model jaringan hierarki yang untuk membuat desain sebuah LAN. Terima kasih.